Itu dari jempol kaki sampai ubun-ubun gue bener-bener nggak bisa gerak. Halo, nama gue Intan, umur gue 24 tahun. Gue kerja di salah satu perusahaan asing, bagian manajemen. Itu ceritanya, jadi gue sebagai orang yang dibacok, terus matanya tuh copot gitu. Di sini gue mau bercerita tentang salah satu pengalaman gue. Kejadiannya sekitar beberapa tahun yang lalu gitu, sebelum pandemi ini juga gitu. Nah, ceritanya ini gue lagi sama teman gue malam-malam, kita kelaparan, coba kita cari makanan yang lain gitu, jangan sekitar daerah Depok doang gitu, karena kan gue tinggal di Depok nih. Gue sama teman gue waktu itu kita berencana ke daerah Blok M. Di situ kan ada makanan yang terkenal tuh, apa sih namanya, gultik kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita ke sana itu sekitar jam 10 malam. Gue sama dia doang berdua, dan kita berdua bawa mobil. Akhirnya gue nyetir dan dia duduk di samping gue gitu. Kita OTW ke sana, nyampe sana kita makan, terus kita juga ngobrol-ngobrol dulu, kita duduk-duduk santai. Sampai waktu nggak berasa udah jam 12 malam. Terus kita pengen pulang. Kesannya tuh kita mikir dulu nih, kita mau lewat mana nih gitu. Gue akhirnya balik ke mobil, terus kita setel playlist lagu, terus kita juga bawanya lagi nyantai. Terus juga ya udah gitu, kita sambil jalan ke sana, kita nyari jalan. Kita tahu dua jalan gitu, ada jalan utama yang lewat jalan raya biasa gitu, yang satu lagi lewat jalan-jalan perumahan. Gue sama dia mikir, udah kita lewat jalan perumahan aja yang lebih nyantai gitu, sambil ngerokok kayak atau apa gitu. Kita nggak mikir ke arah yang serem-seremnya gitu. Nah terus pas kita lagi fokus milih lagu, gue ngeliat di tape gue tuh judulnya apa gitu. Gue lagi ngeliat ke tab itu, dan tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di atas kap mobil gue. Tiba-tiba kayak brak gitu, terus dia jatuhnya ngelinding gitu kan, kap mobil miring gitu ya, terus dia ngelinding jatuh. Terus gue sama temen gue refleks, astaga gitu, astagfirullah gitu. Gue nggak tahu dia Islam atau enggak, itu gue jadi tahu gitu dia agamanya apaan gitu. Nah, terus abis itu gue sama-sama lihat sama dia, apaan nih, tadi lu ngeliat nggak apa yang jatuh, kata dia gitu. Terus kata gue ngeliat apa yang jatuh gitu. Lu ngeliatnya apaan gitu. Kata dia, coba lu kasih tau gue lu ngeliatnya apaan gitu. Dia sama-sama panik sama gue nya gitu. Terus gue bilang ke dia, gue ngeliat itu kepala, dan gue ngeliatnya kepalanya itu kayak hancur tuh, dan gue ngeliat di situ ada rambutnya, dan dia turun gelinding gitu aja gitu. Terus kata dia, aduh, gue takut nih, gue merinding. Aduh, gue juga jadi merinding sekarang nih. Soalnya gue masih keinget banget bentuk dari kepala yang hancurnya itu gitu. Ya udah, kita cabut deh gitu. Cepetan deh, gue nyetir, jangan lama-lama, kita keluar dari daerah sini gitu. Oh iya, udah deh kita jalan dulu deh, gue kencengin ya nih mobil, gue langsung ngebut. Nah, setelah gue ngebut, nyampe di daerah Lenteng gitu, kita sama-sama mikir gitu, kita masih ke dalam panik gitu. Terus dia pun yang nanya lagi ke gue gitu, Tan, lu apa ngelihat hal yang kayak gitu, itu make sense nggak sih? Kayaknya itu nggak mungkin ada barang yang jatuh gitu kan, katanya. Iya, nggak mungkin ada barang yang jatuh, sedangkan kita tuh kayak bener-bener nyetir di tengah jalan banget gitu. Terus nggak ada apa-apaan di situ, di atas tuh nggak ada bangunan samping-samping tuh, jadi nggak mungkin kayak ada barang yang jatuh ke atas kap mobil gitu aja gitu. Nah terus kata dia, gue sih kayaknya ngerasa emang itu penghuni situ deh, kata dia gitu. Tapi apaan lagi, nggak mungkin kepala gitu aja tiba-tiba jatuh gitu. Dan itu ngerasanya bener-bener real banget gitu, kayak ada barang yang jatuh ke kap gitu, kayak brak gitu, terus gelinding gitu. Terus udah kita nyetir lagi balik ke
rumah masing-masing. Dan gue nyampe rumah, gue pastiin gitu di kap mobil gue ada darah atau apa. Pas gue lihat di situ, ternyata emang nggak ada darah apapun gitu. Sedangkan kepala yang gue lihat gitu ngelinding di kap mobil itu bener-bener ada darahnya dan hancur gitu, kayak apa ya, kayak kepala kebakar gitu. Jadi ya udah, berarti itu adalah hal-hal yang mistis yang pernah gue lihat. Segitu aja cerita dari gue kali ini. Umur gue 23 tahun, pekerjaan gue sebagai budak korporat, dan sekarang hari ini gue jadi Maleficent. Gue akan cerita salah satu pengalaman horor yang pernah gue alamin, yaitu kejadiannya waktu zaman SMP kelas 2 atau 3. Itu kejadiannya gue lagi ke puncak sama temen-temen SMP gue, dan ada orang tuanya temen gue, tapi kayak kita sewa villa, terus ada satu kamar isinya kita semua nih anak-anak. Hari itu gue dalam keadaan lagi on my period, lagi datang bulan. Terus malam pertama nggak ada apa-apa. Terus setelahnya pas malam tidur malam gitu, kan kita tidur kayak berjejer gitu. Temen gue si A, B, baru gue. Nah terus waktu itu pas tidur, gue sama si temen gue yang B ini nih ada gap. Nah temen gue yang A kebangun tengah malam gitu. Tiba-tiba di antara gap gue sama teman gue yang B ini ada yang ngisi warna putih. Tante K, Kunti. Terus tapi teman gue nggak berani ngapa-ngapa, balik tidur lagi daripada bikin geger bangunin semua orang kan. Dia baru cerita besokan siangnya kalau misalnya semalam itu ada yang tidur di samping gue. Gue masih kayak, gue nggak boleh takut karena nanti takutnya gue malah makin digangguin. Udah nih, akhirnya the next day-nya, malamnya kita pergi sama teman-teman gue yang lain satu mobil, bikin anjing itu apaan tai, pakai mobil Innova gitu bareng-bareng kan. Kita beli jagung bakar, kopi gitu-gitu. Terus setelah di perjalanan balik, gue tidur di mobil. Jadi posisinya gue duduk di paling belakang, samping jendela. Terus udah nyampe villanya, jadi tuh tempat parkir mobil. Di samping tempat parkir mobil tuh ada taman gede, sama ada lampu taman. Gue dibangunin sama teman gue yang di samping gue kan. Sen bangun, udah nyampe. Yang gue keadaan baru bangun, terus gue kayak masih mastiin, oh ini udah nyampe apa belum. Gue lihat kanan kiri, tiba-tiba gue balik lihat kanan lagi, which is kemana, ke arah taman itu. Dan gue lihat di situ secara samar-samar, tapi gue yakin itu bener adalah ada si Tante K ini dada-dada sama gue di lampu taman itu. Gue langsung nanya ke teman gue yang di samping, Dim, itu apa? Lo lihat nggak? Terus kata teman gue, dia langsung kayak nutupin pala gue lagi, kayak megangin pala gue. Udah jangan dilihat, gue juga lihat. Terus udah gue kayak ketakutan semalaman. Akhirnya besokannya kita pindah villa kan, rencananya emang pindah villa. Terus tahu nggak ternyata kenapa bisa kayak gitu? Gue pas lagi beres-beres sama yang lain, ternyata di kasur gue itu ada darah mens gue yang nggak tahu dari hari apa, baru ketahuan, baru nyadarnya saat pas mau check out itu, dan langsung buru-buru gue bersihin nyampe bersih sih. Ternyata emang bener kalau misalnya kalau lagi haid itu sangat sensitif, dan apalagi itu bukan daerah gue ya. Jadi kayak ya pengalaman horor gue cukup horor, dan menurut gue ya keinget nyampe sekarang, nyampe kayak si dada lambayan itu masih ada di otak gue sampai sekarang. Sekian cerita horor gue. Minum dulu. Nama gue Samuel, usia gue 26 tahun.
Gue bekerja sebagai karyawan swasta dan gue di sini sebagai Lucifer. Pengalaman horor gue ada banyak sebenarnya. Itu ketika gue naik gunung. Jadi gue saat turun gunung ada salah satu temen gue itu ankle. Terus yaudah kita akhirnya istirahat, kita makan. Itu kondisi sedang berkabut banget. Di situ tiba-tiba orang yang temen gue yang ankle itu berdiri. Terus dia loncat-loncat ke bawah dan truly matanya gak kedip. Itu kita coba tangkap dan kita coba doain segala macem. Waktu itu gue juga lagi naik gunung. Kebetulan di situ sepi banget. Ada 2 tenda, yang dimana tendanya itu ada yang satu anjing tuh apaan? Ada yang satu, gue jadi takut. Ada yang satu rame, satu lagi sepi. Bangsat. Nah, yang satu lagi sepi itu pas lagi sepi itu pokoknya ada orang nih naik gitu kan, sendirian. Terus pas naik sendirian kita bilang, "Bang, mau kemana? Bang, mau kemana?" gitu kan. Anjing, gue takut semuanya. "Bang, mau kemana?" Terus bilang mau naik puncak dek gitu kan. Udah sini aja dulu. Ya bangsat. Ya topanyet. Terus mau naik puncak dek gitu kan. Terus akhirnya dia duduk dia naik puncak. Udah sini makan dulu sama kita gitu kan. Ya udahlah, yuk makan gitu kan. Saat makan. Nah, kondisinya tuh tenda yang satu tuh berisik banget, parah. Yang satu berisik banget. Terus bilang, "Dek," abang-abang itu bilang, "Dek, jangan berisik di sini." Tadi udah dibilangin sama ranger di bawah. Udah, nggak apa-apa bang, santai. Nah, kebetulan yang berisik itu sambil minum-minum. Itu bukan tenda gue. Terus pas tiba-tiba dibilang, "Ya udah dek, nanti takut ada yang keganggu." Akhirnya makan. Si abang itu bilang, "Udah deh, kita tetap mau muncak, cuman saya nitip kepala saya ya." Terus kayak sontak gue kayak anjing, balik ke tenda, langsung takut banget gue di situ. Itu sih cerita gue. Fuck, apaan. Itu sih cerita horor yang gue punya selama hidup. Woi. Anjing, gue baru bangsa. Gue minum nih. Minum dong. Oh, boleh minum. Nice. Apaan dah ini minumnya? Nice. Halo, nama gue Rifki, usia gue 26 tahun, pekerjaan gue pegawai swasta. Hari ini gue lagi jadi El Profesor La Casa de Papel. Cerita yang mau gue
bagikan hari ini salah satu cerita yang lumayan belum pernah gue alamin sebelumnya. Selama ini mungkin lo semua pernah kali yang ngerasa kayak sekelebat bayangan di sudut mata gitu. Dan gue selalu berpikir bahwa ya udah, yang namanya ngelihat setan itu kayak gitu aja gitu loh, nggak bener-bener bang nongol di depan mata kayak yang lo lihat di film-film horor gitu. Sampai suatu ketika di tahun 2015 itu gue tergabung dalam kegiatan pencinta alam di kampus gue. Kita mengadakan perjalanan yang bisa dibilang diklat ya, pendidikan dan latihan dasar gitu, di Gunung Rinjani di Lombok. Posisinya gue waktu itu adalah gue dan beberapa teman-teman gue yang cowok ya, udah senior, jadi posisinya gue yang mendiklat anak-anak baru. Semua berjalan mulus, lancar-lancar aja. Dan Rinjani itu kebetulan bukan juga gunung pertama gue. Dan selama ini, sampai gue di titik naik Gunung Rinjani itu sebelumnya nggak pernah kejadian apa-apa sih. Kata orang kan kayak, wah naik gunung tuh serem, gunung tuh banyak setan. Gue di Rinjani itu 6 hari 5 malam. Di hari kedua gue dan beberapa teman-teman gue yang senior, kita naik duluan menuju pos Pelawangan Sembalun. Itu pos terakhir sebelum puncak. Dan kita ninggalin si peserta-peserta yang didiklat, anggota-anggota yang didiklat. Kita start dari pos 3 itu sekitar jam 7 pagi, mungkin jam 7, jam 8 pagi lah. Dan kita sampai ke pos Pelawangan Sembalun itu sekitar jam setengah 6 sore lah, udah mau maghrib. Setelah sampai, buka tenda, taruh barang, gue dan temen-temen gue tuh kayaknya gue kepikiran nih kalau mereka malam harus ngelewatin. Jadi dari pos 3 menuju Pelawangan Sembalun, ada bukit yang harus dilewatin dan itu namanya 7 Bukit Penyesalan. Bukan kayak mistis-mistis gimana-gimana sih, kayak secara filosofi ya udah lo di saat lo lewatin 7 Bukit Penyesalan itu ya lo bakalan nyesel aja naik gunung karena parah, capek banget lah, treknya terjal dan lain sebagainya. Sen juga tuh mana banyak cewek-cewek harus ngelewatin 7 Bukit Penyesalan di kondisi yang udah malam. Akhirnya yaudah deh, kita turun lagi kali ya sedikit tanpa bawa barang ya, karena barang udah ditaruh di dalam tenda. Mungkin kita bisa bantu bawain tas yang cewek-cewek. Turun gue dan beberapa orang teman gue, nggak semua, ada yang stay di tenda sampai ke 7 Bukit Penyesalan. Kita ketemu sama rombongan kita, sama yang didiklat. Ya udah, mana sini barangnya yang bisa dibawain, mana barangnya yang bisa dibantuin bawa. Temen gue satu-satu naik sampai akhirnya udah ketemu sama orang yang terakhir yang paling belakang. Udah ya aman, nggak ada lagi di belakang, nggak ada lagi. Udah akhirnya kita jalan, udah naik lagi. Gue ngebawain satu tas temen gue yang cewek. Di saat udah tengah jalan, tiba-tiba dari atas, nggak terlalu jauh jaraknya itu cuma beda 2 belokan lah. Sekali belok ke kiri terus ke kanan, itu udah langsung kelihatan tuh temen gue, si cewek ini, namanya Gladys. Gue bener-bener bisa ngeliat Gladys secara langsung. Tapi untuk sampai ke dia, gue harus ngelewatin 2 belokan tersebut. Tiba-tiba Gladys manggil gue, "Ki, sini." Gue yang saat itu nyantai ya, oke, "Kenapa? Kangen?" Gue gituin. Terus dia kayak, enggak, udah buruan, cepetan kesini. Gue jalan, gue susurin belokan pertama ke kiri. Nah, setelah gue belok kanan, gue akan langsung berhadapan sama temen gue, si Gladys. Cuman, gue masih berjarak mungkin sekitar 20-an meter. Di saat gue udah mulai ngedekatin Gladys, udah mulai kelihatan lah siluetnya Gladys lah. Karena itu kan gelap banget, malam, gak ada penerangan apa-apa sama sekali. Gladys menghadap ke gue. Sedangkan untuk jalan selanjutnya, harusnya ke arah sebaliknya, arah belakangnya dia. Ngapain kok dia malah ngadep ke gue? Bukannya dia ngadep ke arah naik, arah selanjutnya. Akhirnya gue ngedeket, gue semakin deket. Gue berhenti, gue diem, gue liatin Gladys dengan sambil headlamp gue tetap nyorot ke arah dia. Gue geser kepala gue ke kiri sedikit. Gue bertanya-tanya dalam hati gue, itu siapa di belakangnya Gladys? Karena yang gue tahu yang lain udah jalan duluan dan lain sebagainya lah. Itu siapa di belakangnya Gladys? Akhirnya gue miring lagi kepala gue ke kiri, gue lihat baik-baik, dan di situ bener-bener pertama kalinya dalam hidup gue. Itu dari jempol kaki sampai ubun-ubun gue bener-bener nggak bisa gerak. Gue freeze, bener-bener nggak bisa gerak, gue diem. Di situ gue lihat, mungkin bener-bener kayak tipikal apa yang lo pernah tahu dari film-film serem sih. Baju putih terurai, baju putih panjang terurai, rambut sepinggang. Nah, yang bikin gue tahu bahwa yang gue lihat bukan orang, karena gini, gue mikir logikanya. Itu terlihat bener-bener sangat nyata, kayak lo ngeliat manusia, kayak lo ngeliat orang. Tapi gue yakin bahwa itu bukan orang. Gue yakin 100% itu bukan orang. Gue lihat, di saat posisi gue ngeliat dia, posisi dia itu ngadep ke kiri. Jadi gue bisa ngeliat siluet hidung, gue bisa ngeliat rambutnya sepinggang, gue bisa ngeliat bajunya putih. Tapi gue yakin dia bukan orang.
dan dia nggak ngapa-ngapain, dia diem aja di situ. Gue baca semua bacaan doa sesuai kepercayaan gue, dia nggak hilang, dia sama sekali nggak hilang. Itu mungkin gak lama kejadiannya, cuma astagfirullahaladzim ya Allah, kejadiannya gak lama, cuman sekitar 2 menit, tapi mungkin itu 2 menit terpanjang dalam hidup gue. Gue baca-baca dan dia sama sekali nggak hilang. Si temen gue Gladys, dia masih kayak manggil-manggil gue, Ki, ngapain sih? Ngapain? Udah sini, udah sini. Gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa gerak. Gue cuma jawab kayak, Dis, mendingan kamu yang kesini. Terus kata dia, enggak, udah sini aja. Gue diem di tempat, Gladys diem di tempat, dengan posisi si beliau berada di belakangnya Gladys, cuman beda sekitar 10 langkah, untuk 10 langkah di belakang Gladys. Gue baca-baca lagi surat-surat doa-doa, tetap nggak hilang. Sampai akhirnya gue memutuskan, jadi headline gue adalah model yang bisa di zoom dan difokuskan. Kalau gue tarik lampunya, dia akan ngezoom. Kalau gue mundurin lagi, dia akan lebar cahayanya. Di situ gue udah mikir, ya udahlah, do or die. Ya udahlah, gue zoom, gue arahin ke mukanya, karena gue penasaran banget. Tapi gue nggak bisa bergerak, setakut itu. Cuman kelihatan hitam, mungkin nggak tahu rambut, mungkin nggak tahu itu cuman kegelapan malam aja, gue nggak tahu. Gue karena gue nggak jelas, gue zoom out lagi. Setelah gue zoom out lagi, baru dia hilang. Itu baru hilang. Dan gini, maksud gue, kalau memang gue kecapean, gue halusinasi, gue apapun itulah, ngayal dan lain sebagainya, kalau gue sendirian, gue kan bisa berpikir apa yang gue halu. Masalahnya ini gue berdua sama temen gue yang lihat, dan temen gue bahkan nggak bilang dia lihat apa. Tapi kayak otomatis satu pikiran, lihat-lihatan. Kayak Gladys juga dari mukanya gitu kayak tersirat, iya Ki, ada di belakang gue, ada gitu. Jadi setelah gue zoom out, hilang, gue coba ngomong ke temen gue, Dis, udah nggak ada kok, udah nggak ada. Udah lihat dulu, udah nggak ada. Dia nggak mau nengok. Terus gue bilang kayak, nggak apa-apa, lihat aja dulu, udah nggak ada. Nggak mau. Lihat dulu aja biar tenang, udah lihat dulu. Terus akhirnya dia nengok, udah kan, udah nggak ada. Baru gue samperin, gue rangkul sambil jalan kayak, udah yuk jalan yuk. Si Gladys masih nunduk, pucet. Gue jalan, terus kayak, jadi di tempat dia berdiri tadi itu ada satu pohon yang batangnya warnanya putih. Di tengah pohonnya itu bercabang kayak huruf Y. Jadi kita nggak tahu, asumsi liar gue adalah mungkin tadi dia duduk kali ya di situ atau gimana dan lain sebagainya. Terus gue jalan, gue rangkul kayak, udah Dis, udah kan udah nggak ada, udah tenang, dia masih nunduk pucet. Udah kan tadi udah lihat nggak ada, itu cuma pohon aja, nggak ada apa-apa. Udah nunduk, terus akhirnya setelah gue berjalan berduaan gitu kan, Gladys bilang sama gue, iya Ki, tapi tadi aku lihatnya 2. Mungkin itu salah satu cerita yang bisa gue bagiin sih, kayak pengalaman gue yang selama ini gue berpikir, enggak lah, mungkin mereka ada, enggak lah, nggak bakal nongol yang kayak wah itu kita di depan mata dengan jelas. Tapi itu gue lihat sendiri dengan mata kepala gue, dan gue ngeliat berdua sama temen gue. Malam itu membuktikan bahwa oke, mereka ada, terutama itu di gunung kali ya, itu tempatnya mereka. Jadi gue mungkin lebih hati-hati lagi, lebih mawas diri lagi, lebih jaga sikap lagi. Pola paradigma gue selama ini tuh jadi, selama ini gue mikir kayak, paling yang angker gunung-gunung yang di Jawa doang. Atau enggak, kayak di Lombok pun ada tetap. Dan gue yakin di mana-mana pun sebenarnya ya ada. Mungkin itu sih yang bisa gue bagiin hari ini. Thank you. Enggak fierce ya. Hai, nama aku Aaron Dava, dipanggil Aaron. Umur aku 22. Pekerjaan aku adalah influencer. Hari ini aku jadi Dracula Bencong. Jadi langsung cerita aja ke cerita horornya. Beberapa minggu lalu aku pergi ke salah satu kota di luar Jakarta. Dan di kota ini terkenal ada rumah
dan itu rumahnya bisa dikatakan rumah horor. Jadi aku sama tim aku kesana. Sebenarnya aku tuh nggak yang kayak terlalu percaya gitu-gituan kan, karena belum pernah lihat mata langsung gitu. Dan nih kita pas nyampe di briefing gitu sama yang menjaga rumahnya kan. Terus nih belum berasa apa-apa. Itu tuh di luar lagi panas banget kan. Terus dan kita masuk, malah itu rumah tua yang kayak gentengnya udah nggak ada. Terus bener-bener kayak berasa pakai AC di dalam. Udah dijelasin, langsung kita ke ruangan kamar pertama. Dan pas masuk kamar pertama itu bener-bener lebih dingin lagi. Udah kayak AC yang di apa tuh Cong? Ice skating. Si yang penjaganya ini cerita kalau di kamar itu katanya penunggunya bercengkrama sama pengunjung yang ke rumah itu. Katanya kalau si penghuninya ini udah keluar bakal semerbak bau melati. Cuma gue kan kayak, masa sih Nur? Terus udah nih ternyata dipanggil sama si bapaknya. Udah bener-bener setelah itu semerbak bau melati, Cong. Mulai kan kayak mau percaya tapi nggak percaya, mau percaya tapi nggak percaya. Minum dulu kali ya. Red lips. Cheers. Udah nih sudah semerbak bau melati, kita keluar. Nah di seberang itu ada pintu tutup, kamar tutup itu. Terus kita nggak boleh masuk ke kamar itu karena itu benar-benar hawanya negatif banget, dan makhluk-makhluk yang di ruangan itu tuh benar-benar jahat gitu, Cong. Akhirnya kita mau ke halaman belakang, tapi kita nggak bisa lewat ruang dalamnya gitu, jadi kita harus keluar lagi terus lewat halaman belakang, lewat kayak pinggiran gitu halaman. Sudah pas nyampe, Allahu Akbar, jantungan bencongnya. Terus takut deh. Terus udah kita lewat jalur yang halaman itu, di ujungnya tuh ada sumur kan. Yang lainnya tuh cuma kayak gini. Sedangkan kalau gue, si bandelnya gue videoin kan tuh sampai dalam sumurnya gue liatin. Wah itu bener-bener kayak menantang banget kan di bencongnya. Udah pindah ke halaman di apa? Aduh, takut deh tenangin diri dulu, Cong. Sampai kesini. Terus udah akhirnya kita ruang takut hampirnya. Sudah di halaman belakang di briefing lagi lah kalau di ruangan itu ada apa, makhluk apa. Tapi overall yang di rumah itu sih semuanya baik. Kita kelar, kita ke depan lagi. Nah, satu ruangan ini terakhir tuh ada satu kamar, dan itu tuh emang pintunya digembok gitu kan sama yang punya rumah. Tapi kita bisa buka lewat jendela gitu, dan orang yang punya sixth sense atau emang yang penasaran itu bisa ngobrol sama penghuni kamar itu kan. Dia satu nih temen aku, dia buka kaca berkomunikasi nih sama si makhluknya ini. Itu bener-bener nggak lucu, serem banget, Cong. Cantik, sini dong. Terus si Tante K cantik banget, mau nongkrong bareng kali ya, Cong. Terus udah, si temen aku ini yang gak lama abis berkomunikasi bener-bener langsung nangis kejer. Nangis bener-bener definisi nangis kejer. Udah habis itu langsung tutup lagi jendelanya. Sampai dia duduk di sini gue kan, sampai gue kasih minum tuh masih nangis tuh. Terus udah, dia belum mau ceritain kan, karena kan nggak baik kan kalau cerita di lokasi itu juga. Udah akhirnya kita cabut. Itu bener-bener kita udah cabut dari rumah itu, masih bener-bener masih suka semerbak wangi melati gitu. Ih, bener-bener merinding banget, Cong. Akhirnya pas udah kita di mobil, si teman aku ini cerita kan, pokoknya diceritain lah tuh kenapa bisa dia nangis, karena emang ternyata tuh yang penghuni kamar itu tuh dulunya pas masih hidup dia korban KDRT gitu kan, yang bener-bener sampai kasar banget, parah banget, bener-bener disiksa habis-habisan itu, Cong. Ih, serem banget. Nah itu yang anehnya lagi, pas di mobil aku hampir ketempelan. Jadi tiba-tiba pinggang sama leher gue tuh sakit banget kan.
Terus akhirnya gue tanya nih sama teman gue yang bisa berkomunikasi itu. Terus gue tanya, ini gue sakit banget deh, pinggang sama leher gue sakit banget, kenapa? Iya, itu yang penunggu sumurnya marah sama lo gara-gara lo videoin sampai dalam. Karena ini tulang rusuk gue nggak renggang gitu, rapet, jadi dia nggak bisa masuk dari sini. Terus dia berusaha coba masuk dari pinggang, nggak bisa juga kan. Terus akhirnya dia coba dari leher nih. Nah dari leher tuh udah mulai bisa. Dia mau masuk itu, gue sempat bengong tuh, tapi mau nggak lama kan. Terus katanya dia mau masuk dari sini, makanya gue sakit banget waktu itu. Sampai gue pasangin koyo, cong. Kalau gue bengong lebih lama dikit aja, wah, nggak tahu deh tuh gue jadi apaan. Nggak tahu jadi apaan. Kajian itu antara percaya dan ya percaya deh sama hal gitu. Dan saran dari gue kalau misalnya ke tempat-tempat gituan, jaga diri sama jaga sikap aja. Dan respect lingkungan sekitar. Thank you. Assalamualaikum. Hai guys, saya Batman. Saya dari Tangerang Selatan, Batman-nya. Terus saya akan menceritakan tentang pengalaman seram saya. Sebenarnya pengalaman seram saya. Sebelumnya ini boleh dibuka dulu nggak sih? Buka ya. Halo. Jadi tuh gue di sini bakal cerita tentang pengalaman seram gue yang pernah gue alami. Ada dua sih sebenarnya yang serem banget. Pertama tuh waktu itu gue lagi nginep di villa di Megamendung. Pokoknya gue sama temen-temen gue di sana. Gue tuh nggak ikut ke ruang yang sebelahnya karena gue lagi pengen tiduran kan. Entah kenapa tuh di belakang gue kayak ada yang bunyi kresek-kresek. Tas kalau gue rasa sih sekelibet tuh ada bayangan hitam kayak sekelibet lewat. Terus dan dia bunyi kayak di atas gitu deh pokoknya deh. Terus akhirnya gue ngibrit lari ke tempat temen-temen gue kumpul. Itu sih sebenarnya serem sih gue, karena gue orangnya lumayan penakut ya kalau untuk soal cerita mistis gitu. Terus yang kedua tuh pernah di gunung. Jadi gue lagi di gunung di Bogor. Nah itu gue berlima sama teman-teman gue. Yang satu tuh emang bisa ngeliat. Jadi kita malam-malam pas lagi masak, itu tuh dilemparin batu dari belakang, dan sedangkan di belakang gua itu jatuhnya jurang dan gak ada apa-apa. Terus temen gua cuma bilang di belakang ada yang nunggu, jangan terlalu berisik, merinding nih. Terus ya singkat cerita ya kita karena terlalu berisik akhirnya dilemparin batu gitu sih sama penunggu alam yang ada di situ gitu. Pernah juga jadi gua kemana? Ke Pantuh Setan. Yang di Semarang apa namanya? Lawang Sewu. Oh di Lawang Sewu. Jadi itu masuk tuh gue bertiga. Gua, Abud sama cem-cemannya Abud. Nah di situ tuh terus gue foto. Terus kita kan dipandu sama orang yang jatuhnya tour guide di situ kan. Tour guide di situ. Pas kita lagi foto-foto, si abang-abangnya ini bilang, "Mas, nanti kalau turun tangga jangan nengok belakang ya." Terus gue penasaran kan, gue nengok. Terus gue dikasih tahu jangan nengok belakang. Kenapa Mas emangnya, ada apa? Ntar kalau nengok belakang pasti jatuh, nggak bisa ngeliat ke depan. Serem kan? Udah sih cerita gue itu doang sebenarnya. Nggak ada lagi cerita serem. Perbanyak berdoa aja ya, biar nggak takutan. Private please.
Lu minum ya. Iko, bantuin dong, Iko, mau masuk nih. Oke, sekian dari Batman dari Tangerang Selatan. Saya pamit undur diri. Tiup ya. Bangsat.